Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay jalan-jalan sama official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin guys. Semua ras masalah kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang berumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yang puy, hah? Habis kopinya habis. Wah, tidak bisa minum kopi nih. Lupa tadi nggak bikin ya. Aduh, bagaimana dong? Ya sudah, tidak usah ngopi. Sampai malu guys sama habis kopinya. Hari ini kita bercerita tentang ini aja ya cuy ya. Miris ya. Miris sekali sih ya menurut Kaisam ya. Entah ini kesalahan siapa, yang jelas kita tidak mau berubah untuk menjadi lebih baik. Jadi ada ceritanya si pekerja migran ini kerja udah lama cuy di Hong Kong, 15 tahun. Bayangin kalian ya. Dia bekerja di Hong Kong dari umur 34 tahun dan sekarang sedang ada di penjara Lowu. Kaisam sudah selusuri ya kan? Kan ada menteri penjaraan Kaisam. Jadi buat kalian yang nyari saudara kalian di penjara gitu kan, Kaisam punya menteri penjara. Kalian tanya, nanti dia yang melacak saudara kalian ada di mana gitu kan. Mbaknya ini sudah sudah diiyakan sama penjara Lowu bahwa ada di sana. Kenapa kayak Tisam itu bisa tahu kasus pekerja migran ini? Ya pastinya ada orang yang minta bantuan untuk dicarikan saudaranya yang ditangkap polisi, ya kan? Oke, awal mulanya begini. Yang mencari ini adalah saudaranya ya, saudara ipar lah cuy, kayak gitu. Dia ini bingung ya, harus mencari kemana gitu kan. Bilang sama agensinya, jutek banget agensinya. Ngomongnya, udah saudara kamu gak usah dicari lagi, tunggu aja 3, 6 bulan atau 9 bulan, nanti juga dia dideportasi pulang, katanya kayak gitu. Ya kayak Sam sih memaklumi ya, agensi kesel kayak gitu kan. Karena memang ini mbaknya sih benar-benar kesalahan mbaknya. Apapun itu background keuangan kita ya di luar, itu nggak ada urusannya sama majikan cuy. Jadi kalau misalkan kita malah merepotkan majikan kita yang ibaratnya sampai melampaui batas menggadaikan mas majikan, itu adalah murni kesalahan kita ya cuy ya. Dan itu sudah ranahnya tindakan kriminal. Jadi kita sebut aja Mbak A. Ini adalah saudaranya yang ada di penjara ini ya cuy ya. Dia ini mencari si saudaranya yang di penjara itu, nggak tahu kemana harus mencari gitu kan, bingung. Jadi buat kalian yang saudaranya ada di penjara, ya udah nggak usah ditengokin, di sana kerja kok mereka ya kan, punya gaji, terus juga dia bisa beli kebutuhannya itu ya dari mereka bekerja di dalam penjara gitu kan. Terus di penjara itu kita nggak bisa seenaknya bawa makanan, jadi harus yang boleh masuk oleh penjara itu. Simbanya ini bercerita sedikit tentang kisah si pekerja migran ini yang ada di penjara ini ya cuy ya. Kita sebut aja Mbak siapa? Mbak Sri. Yang di penjara ini Mbak Sri. Kayak nama saya Sri, kenapa dibawa-bawa ya kan? Ya biar lebih berwarna aja, namanya juga contoh ya kan. Semoga aja kamu Mas Srinya nggak kayak gini ya kan. Jadi si Mbak Sri ini awal mulanya pernah cerita bahwa dia itu pengen notis katanya cuy. Katanya bekerja di rumah majikan ini tuh benar-benar tidak nyaman ya kan. Waktu itu pengen notis ya kan, di bulan Mei si Mbak Sri ini udah gak bisa dihubungi cuy. Saat ditanya ke agensinya itu ngomong kalau misalkan si Mbak Sri ini ketahuan mencuri ya kan, cincin majikan, dilaporkan sama majikannya itu, majikan kehilangan emas, dimana polisi datang melakukan penggeledahan. Saat dibuka tasnya, itu ada cincinnya di dalam tasnya si Mbak Sri, dan ada beberapa surat pegadaian atas nama Mbak Sri ini cuy. Dan surat itu ada beberapa lembar, jadi ada lebih dari 2 barang yang digadai, dan termasuknya yang digadai ini adalah barang majikannya. Sebenarnya waktu kayak bisa melihat
bukti gadeannya, ini gadeannya sebenarnya nggak mahal-mahal cuy. Ada yang 1.800, ada yang 5.000. Kalau di total semua itu nggak lebih dari 10.000 cuy. Ini yang digadaikan sama Mbak Sri. Itu surat gadainya masuk pegadaian di bulan 4 cuy. Mbak Sri ditangkap itu di bulan 5. Otomatis rentan waktu 1 bulan, ya kan? Terus itu batas pegadaiannya sampai bulan 8 2025. Berarti kalau ditebus sekarang pun itu emas masih bisa kembali gitu. Buat majikan menebus emas 10.000 itu gampang banget. Iya gak sih? Kayak kita menginterminate kamu gitu kan, kasih uang 1 bulan gaji, ya udah buat ambil emas kembali kan gak jadi masalah gitu kan. Yang di sini yang rugi siapa? Yang rugi adalah kita. Ya kita udah langsung dijokam gitu cuy, ya kan? Nah, saat si polisi ini menggeledah, adanya cincin dan ada beberapa surat gadai. Diakuilah sama si Mbak Sri bahwa ini emas majikan yang digadai cuy. Terus tapi cincin itu dia tidak merasa naruh di situ. Atau mungkin saja majikannya sudah tahu ngeh ya kalau emasnya pada hilang, terus dia ngejebak gitu kan. Tiba-tiba digeledah nemuin bukti pegadaian itu. Ya kan? Kalau majikan yang ngegeledah sendiri kan takutnya Mbak Sri ini kesinggung. Iya gak sih? Nah kan jebakan Batman ternyata mengungkap semuanya gitu kan. Ini kadang majikannya juga pinter juga ya. Nah itu akhirnya di bulan Mei Mbak Sri ini langsung dibawa cuy, yang tadinya rencananya pengen notis, ya kan? Jadi nggak tahu nih niat pengen notis dulu apa sudah menggadaikan barang majikan dulu gitu cuy. Padahal barangnya tuh nggak 10.000 gitu cuy. Kok kalian nekat gitu kan? Apa yang kalian pikirkan coba? Yang membingungkan, Mbak Sri ini bekerja di rumah majikan ini baru 5 bulan, ya kan? Dengan dia rekor kerja di Hong Kong 15 tahun. Betapa mirisnya cuy teman kita kerja 15 tahun endingnya di sel prodeo gitu kan, di umur 49 tahunnya. Dimana 49 tahun harusnya menjadi masa-masa pensiun kita malah menikmati sel prodeo dulu hanya dengan menggadaikan emas majikan yang nilainya nggak seberapa. Bener nggak sih? Kadang Kaisang nggak mikir gitu kan, kalian tuh hidup di majikan baru gitu kan, harusnya kan ya udahlah, ibaratnya tekanan hutang pun kita masih bisa bersembunyi dulu gitu di rumah majikan. Maksud kayak Isam, ya udah perbaiki gitu, rezeki di majikan baru kamu itu diperbaiki pelan-pelan nih, apa dulu yang kecil dulu beresin, bayar step by step. Kita tuh manusia nggak bisa cuy langsung blek gitu, ya pengennya sih ya langsung lunas gitu kan. Bener gak sih? Kadang Kaisang nggak habis pikir gitu kan, sampai keringetan Kaisang. Jadi saudaranya itu kemarin itu nanya ya, kita cari di mana ya Kaisang ya? Ya cari di penjara lah, ya nggak sih? Akhirnya menteri penjaranya Kaisang tuh menyelusuri, telepon pertama di Thailand nggak ada di sana. Terus di Lowu, pas telepon sipirnya ngomong, iya dia ada di sini, kamu kirim surat aja untuk visit. Jadi buat kalian yang pengen cari saudara kalian di penjara, kalian telepon aja ke semua penjara Thailand, Lowu, ya kan? Kalau kamu punya nama lengkapnya atau KTP-nya atau paspornya, kamu boleh telepon, tanya ada nggak yang nama ini, identitasnya ini di penjara itu. Kalau ada, dia pasti akan jawab ada. Kamu tinggal kirim surat. Nah nanti kalau misalkan sudah ada, tuh kan, dikasih nomor tahanannya, nomor punggungnya, kamu kirim surat. Masukin nama saya dong jadi visitor ya. Kirim tuh ke penjara itu. Nanti saudara kamu masukin nama kamu sebagai visitor, minggu depannya kamu udah bisa visit. Dengan nyodorin nomor punggung saudaramu baru kamu bisa visit. Jadi begitu ya cara nyari saudara di penjara, terus kita mau visit. Nah, kita harus daftarin dulu namanya. Nah, itu. Miris ya, 15 tahun gitu kan. Endingnya seperti itu. Jadi Kaisang kepo, sebenarnya dia uangnya kemana sih? Dikirim ke suaminya enggak? Ya kan? Suaminya menerima uang itu di lebaran aja cuy, dia kirim 5 juta. Jangan-jangan abis gade ini itu dikirim ke suaminya 5 juta gitu kan. Terus sisanya ya nggak tahu gitu kan, untuk bayar utang atau gimana. Dia punya anak 3 cuy di rumah. Dan pengakuannya ya anaknya 3-3-nya ini masih merepoti orang tuanya gitu cuy. Di sini ini salah siapa ya cuy? Salah didikan kita yang mendidik anak kita terlalu manja, mengandalkan gaji ibunya sebagai TKW Hongkong yang 10 juta gitu kan.
Kita mau nyalahin anak juga ya percuma. Ini adalah didikannya kitanya cuy. Bener gak sih? Jadi maka dari itu kita tuh harus tanaman ke anak kita. Ibu tuh udah capek kerja di sini. Ya kan? Kamu yang prihatin lah hidup. Ya kan? Kerjalah. Kalau nggak kasih gaji SPG aja. Misalkan anak 3. Ya udah 1 juta, 1 juta, 1 juta. Berarti 3 juta tuh anak tuh. 3 juta 500 kasih suami lah misalkan ya. Yo jangan sejuta juga, enak banget nanti suaminya nganggur, bener nggak? Misalkan pahitnya dia 4 juta, berarti kan kamu masih punya saving money berapa tuh? 4 juta. Kita masih punya saving 3.000 Hong Kong dollar loh sebenarnya. Kenapa jadinya begini? Coba menurut kalian salahnya gimana ini konsep? Kok bisa 15 tahun kerja, endingnya 5 bulan kerja di rumah majikan, mencurai? Ya kan? Tapi kan itu nggak mencurai Kaisam, digadaikan. Ya sama aja, bukan milik kita, itu namanya mencurai. Bukan hak kita, kita ambil, itu namanya mencurai. Ya kan? Ada juga kejadiannya tuh. Jadi kalungnya si majikan ini ditaruh di boneka. Pinjem dulu itu kalung, gadein. Terus udah bisa ketebus. Tapi majikannya tahu digadaikan cecenya. Ya kan? Saat majikan yang nggak suka, dia di interminate. Alasannya kayak gitu, menggadaikan emas majikan. Terus udah kayak gitu, mbaknya tanda tangan surat notis sama-sama pemutusan kontraknya. Berarti kan mbaknya mengiyakan alasan majikan memecat kita itu salah satunya adalah menggadaikan emas majikan. Itu kan menurut Kaisam itu sudah melampaui batas ya cuy ya. Kok bisa gitu kalian tuh berpikir menggadaikan emas majikan, kok bisa gitu kan. Nah dari kasus Mbak Sri, ini Kaisam sudah kirim surat untuk follow up ya, teman Kaisam ya, yang bagian penjaraan. Kaisam tugasin kamu kunjungan ke sana. Tanyakan berapa vonisnya. Ini bukan masalah apa-apa. Satu, Kaisam pengen tahu nih, dia divonis berapa bulan ini di dalam ini kan. Sedangkan keluarganya juga kan nggak tahu. Yang kedua, kita bisa bantu keluarganya menyambungkan kalau mbaknya ya dalam keadaan yang baik-baik aja gitu kan. Jadi nanti minggu depan temannya Kaisam ini visit mbaknya karena udah tahu ada di Lowu ya. Nanti kita akan tahu nih vonisnya berapa. Kalau agensi sih udah kesel ya. Udah kamu gak usah cari katanya. Percuma kamu juga nanya-nanya ke KJRI juga, nggak akan diladenin. Karena apa? Karena mereka sudah dikecewakan. Karena mencuri itu adalah kejahatan gitu cuy. Ya kan? Agensi ngomong begitu ya nantinya juga endingnya setelah dia masa hukumannya sudah selesai, dia pasti akan dideportasi pulang dan kembali lagi ke keluarganya. Sini yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah ya pastinya nama baik agensi dan majikannya ya. Ya kan? Rugilah ngambil emasnya sendiri gitu kan, yang digadaikan sama kita. Yang banyak apakah menyesal? Ya menyesal sekali menurut Kaisam. Kalian bayangin gak? Setiap hari kalian berpikir, kenapa ya saya melakukan itu? Kenapa ya saya melakukan itu? Kok bisa saya melakukan itu? Ya kan? Nah itulah makanya kita jangan boleh ngambil hak orang lain. Karena kita akan merasa bersalah seumur hidup cuy. Kayak gitu ya. Nah itu tuh ya, jadi buat kalian yang punya anak di rumah, ayo mulai dididik ya dari kitanya. Kita boleh membahagiakan anak, tapi bukan berarti kita mengiyakan apa kemauan anak. Kalau untuk sekolah ya kan, untuk handphone misalkan, mah saya pengen ganti handphone, ya udah kakak punya uang berapa, mama yang nambahin aja udah. Gitu loh, jangan semuanya iPhone 14 kita kasih semuanya. Semua demi anak, demi anak. Kita di sini ibaratnya kaki jadi kepala, kepala di kaki. Nggak ada tabungan masa tua, hancur kita, blok ya kan. 15 tahun kerja endingnya di sel prodeo. Nah mungkin yang kasusnya masih sama nih, banyak nih ya di luar sana. Ayo segera perbaiki sebelum terlambat ya. Aduh ada aja cuy, gadenya nggak sampai 10.000 ya cuy. Oh bisa ini kayak sampai kadang sampai mikir gitu kan, kok kalian itu berani sekali gitu ya cuy ya. Kenapa sih? Berapa Kaisam biasanya itu vonisnya? Ya itu tadi. Nanti minggu depan kita akan bahas lagi. Kaisam akan kunjungan dulu ke sana. Pengen tanya berapa vonisnya? Karena ini dari Thailand itu sudah vonis. Kalau sudah vonis dia akan dilempar ke Lowu gitu, penjara Lowu. Gimana nih? Barangkali buat kalian yang sudah pernah merasakan jeruji besi penjara Hong Kong, bagaimana rasanya? Apakah kalian pengen kembali ke sana? Nauzubillah min dzalik. Apakah kalian juga pengen coba? Silakan. Kalau bisa ya jangan ya cuy ya. Aduh. Kayaknya sih di bawah 1 tahun ya hukumannya.
Dan ini kasus pegadaian ini banyak banget. Kok bisa gitu kalian nemuan emas majikan? Gimana sih caranya tuh cuy? Nah, itu kisah mbaknya yang baru 5 bulan kerja sudah berani menggadaikan majikan dan akhirnya ketahuan juga. Rentan waktu ketahuannya April gadein, Mei ketangkep. Jangan dicontoh. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.